Dalam kekosongan yang tak terbayangkan ini, di mana tidak ada cahaya atau suara, muncul sebuah kesadaran universal. Bayangkan, entitas pertama yang tak terlihat, namun memiliki keinginan yang begitu mendalam. Dari kehendak ini, energi pertama tercipta, seperti percikan yang memicu lahirnya alam semesta. Para ilmuwan bertanya-tanya, bagaimana energi ini bisa ada? Dalam fisika kuantum, ada konsep fluktuasi vakum, di mana energi muncul dari ketiadaan, menciptakan partikel subatomik yang hanya ada sekejap. Ini seperti napas pertama dari kesadaran universal, sebuah awal yang menggetarkan segala sesuatu. Dalam keheningan ini, kita menemukan asal mula segalanya, sebuah misteri yang terus memikat pikiran kita. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Kesadaran universal ini tak hanya menciptakan energi kosmik, tetapi juga menyentuh setiap entitas di alam semesta, termasuk kita. Kesadaran kita adalah serpihan dari sumber yang lebih besar, seperti cermin yang memantulkan keindahan aslinya. Dalam eksperimen neurologi, Dr. Benjamin Libet menemukan bahwa otak kita mengambil keputusan sebelum kita sadar akan keputusan itu. Apakah ini menunjukkan bahwa kesadaran kita terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam dan purba? Teka-teki semakin menarik ketika emosi manusia, seperti rasa takut atau harapan, mempengaruhi energi di sekitar kita. Tragedi besar sering meninggalkan jejak tak terjelaskan, seperti lonjakan medan elektromagnetik atau perubahan suhu mendadak. Penelitian Dr. Michael Persinger dengan God Helmet menunjukkan bahwa fluktuasi medan elektromagnetik dapat memengaruhi pengalaman kita, bahkan menciptakan perasaan kehadiran entitas lain. Apa artinya ini bagi kita? Apakah kita hanya penonton dalam drama kosmik yang lebih besar? Dan kini kita sampai pada proses yang mendebarkan, terbentuknya makhluk gaib. Di tengah intensitas emosi ini, energi mulai berubah bentuk. Niat manusia dan keinginan yang luar biasa kuat menjadi katalisator. Di bekas medan perang atau lokasi pembantaian, kesadaran kolektif para korban memancarkan keinginan hidup, dan trauma yang membekas. Energi ini, terpengaruh oleh emosi dominan, perlahan-lahan membentuk kesadaran baru yang independen, sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Makhluk ini tidak muncul tanpa identitas. Ia mengambil bentuk dari cerita rakyat dan kepercayaan setempat. Di Eropa, ia dikenal sebagai poltergeist, pengganggu yang bermain-main dengan benda fisik. Sementara di Asia, ia muncul sebagai penunggu pohon atau arwah pendendam. Setiap makhluk ini adalah cerminan dari sejarah dan emosi yang terpendam, mengingatkan kita akan kekuatan dari apa yang tidak terlihat. Apakah makhluk-makhluk ini benar-benar hidup, ataukah mereka hanya bayangan dari kesadaran kita? Dalam eksperimen double slit, kita melihat bagaimana pengamatan manusia dapat mengubah perilaku partikel cahaya. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Jika kesadaran kita dapat memengaruhi dunia subatomik, apakah energi kolektif kita mampu menciptakan entitas yang lebih nyata? Bayangkan, jika makhluk gaib itu ada, apakah mereka sekadar refleksi ketakutan kita, ataukah mereka entitas independen dengan kesadaran sendiri? Kita harus menyelami dimensi yang tak terlihat, merasakan kehadiran mereka melalui indera yang lebih halus. Mungkin, di balik kabut ketidakpastian ini, terdapat kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Mari kita telusuri bersama, ke dalam misteri yang lebih dalam. Kesadaran dan keinginan adalah dua aspek yang mendefinisikan makhluk gaib. Mereka bukan sekadar entitas fisik, melainkan lahir dari energi dan kesadaran. Semakin kuat trauma atau keinginan yang melatar belakangi mereka, semakin tinggi tingkat kesadaran yang mereka miliki. Penelitian menunjukkan bahwa emosi manusia memiliki frekuensi unik yang dapat memengaruhi medan energi di sekitarnya. Misalnya, Dr. Konstantin Korotkov menggunakan teknologi GDV untuk menangkap aura manusia, memperlihatkan bagaimana emosi seperti ketakutan atau kemarahan menciptakan pola energi yang berbeda. Jika emosi kita bisa memengaruhi energi, maka makhluk gaib pun memiliki kepribadian yang dibentuk oleh emosi tersebut. Mereka dapat memanipulasi dunia fisik, menjelaskan fenomena seperti suara misterius atau benda yang bergerak sendiri. Dr. Barry Taff mencatat fluktuasi medan elektromagnetik di lokasi-lokasi dengan aktivitas gaib, mengindikasikan bahwa makhluk ini beroperasi dalam spektrum energi yang masih misterius bagi kita. Kefanaan makhluk gaib adalah sebuah paradoks yang menarik. Meski terlihat kuat,
mereka sebenarnya tidak abadi. Energi yang membentuk mereka bisa larut kembali ke alam semesta, seperti embun yang menguap saat matahari bersinar. Ketika kesadaran atau emosi yang menopang keberadaan mereka menghilang, mereka pun lenyap. Ini mengingatkan kita pada hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Ketika makhluk gaib larut, energi mereka kembali menjadi bagian dari energi universal, menghubungkan semua makhluk hidup. Dalam dunia modern, kita memiliki alat untuk menyelidiki fenomena ini. Di lokasi dengan aktivitas gaib, detektor medan elektromagnetik sering mencatat fluktuasi aneh, sementara kamera inframerah menangkap bayangan misterius. Salah satu eksperimen menarik adalah penciptaan entitas buatan bernama Philip. Melalui imajinasi kolektif, kehadirannya mulai terasa, menunjukkan bahwa kesadaran manusia bisa memengaruhi energi dan bahkan menciptakan sesuatu yang baru. Ini adalah bukti bahwa dunia gaib dan fisika mungkin saling terkait lebih dari yang kita duga. Dalam perjalanan memahami hubungan antara makhluk gaib dan dimensi kekosongan, kita menyentuh inti dari eksistensi itu sendiri. Bayangkan, kesadaran universal yang menciptakan energi pertama alam semesta juga menjadi tempat kembali bagi semua energi, termasuk energi makhluk gaib. Ketika mereka larut, mereka tidak menghilang, melainkan kembali ke dimensi kekosongan, seperti sungai yang mengalir ke laut. Dr. Michio Kaku dan teori stringnya membuka mata kita pada kemungkinan bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak dimensi. Dalam dimensi ini, energi bisa mengambil bentuk yang tak terbayangkan. Mungkin, dimensi kekosongan adalah ruang di mana entitas ini eksis sementara, sebelum kembali ke siklus energi universal. Setiap penjelasan ilmiah yang kita gali membawa kita lebih dekat pada kebenaran, namun juga mengingatkan kita akan batasan pemahaman kita. Apakah makhluk gaib itu nyata, atau sekadar cerminan dari diri kita? Mungkin, jawaban terletak di perbatasan antara ilmu pengetahuan dan misteri yang tak terpecahkan.